Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Anurfani dengan NIM 20202084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembelajaran, yaitu pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pembagian dan macam-macam media pendidikan. Pembagian dan macam-macam media pendidikan terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya. Yang kedua, media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Yang ketiga, media pendidikan dilihat dari bahan pembuatannya. Dan yang terakhir yaitu media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Baiklah, yang pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual atau sering disingkat dengan AVA merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan dua materi, yaitu materi auditif dan materi auditif ditunjuk untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditunjuk untuk merangsang indera penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas karena komunikasi berlangsung secara efektif. Media audiovisual ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, audiovisual diam adalah media yang menyampaikan pesannya diterima oleh pendengar dan penglihatan, namun gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau memiliki sedikit gerakan, seperti media sound slide dan film tripper bersuara. Yang kedua yaitu audiovisual gerak. Media ini sama seperti media audiovisual diam, akan tetapi media ini menyampaikan pesan yang diterima oleh pendengaran dan penglihatan ini berupa yang gambar yang bisa bergerak, contohnya televisi dan video-video lainnya, yaitu video pembelajaran. Adapun media pendidikan dilihat dari daya liputnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya, radio dan televisi. Yang kedua yaitu media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Yang terakhir yaitu media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul program dan pengajaran melalui komputer. Adapun media pendidikan dilihat dari bahan pembuatannya, yaitu pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Dan yang kedua yaitu media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit untuk diperoleh serta mahal harganya. Sulit pembuatannya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Dan yang terakhir yaitu media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide dan film trip, transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film, slide proyektor untuk memproyeksikan film slide. Untuk memproyeksikan transparansi tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. Yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto,
dan lukisan radio, dan lain sebagainya. Kita masuki materi yang kedua, yaitu mengenai produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media pendidikan berupa gambar yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media atau alat bantu berupa gambar, media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber dan penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Media pendidikan berupa gambar yaitu pertama, media bagan. Media bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua yaitu grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Grafik yang mengandung ide, objek, dan hal-hal yang dinyatakan dengan simbol dan disertai dengan keterangan-keterangan secara singkat. Fungsinya adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Yang ketiga yaitu media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang keempat yaitu poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang suatu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar, dekoratif, dan huruf yang jelas. Adapun ciri-ciri poster yang baik yaitu sederhana, menyajikan satu ide dengan slogan yang ringkas, gambar dan tulisan yang jelas, serta mempunyai komposisi dan variasi yang bagus. Yang kelima yaitu karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan maksudnya karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Coretan-coretan pada karikatur misalnya coretan pada wajah manusia yang mirip dengan yang dikarikaturkan, memberikan pesan politis, sedangkan kartun ide utamanya adalah menggunakan rasa lucu dan kesan utamanya adalah senyum dan tertawa. Kesan kritis dan humor yang diberikan karikatur dan kartun menyebabkan informasi yang disampaikan tahan lama dalam ingatan anak atau peserta didik. Yang keenam yaitu media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang digambarkan lebih mendekati kenyataan melalui foto yang diperlihatkan kepada anak-anak, dan hasil yang diterima oleh anak-anak akan sama. Foto ini dapat mengatasi ruang dan waktu di mana sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang yang berada jauh dari tempat kejadian dalam bentuk setelah kejadian itu berlalu. Adapun beberapa kelebihan media gambar atau foto yaitu pertama, lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibandingkan dengan bahasa verbal. Yang kedua yaitu dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan mata. Dan yang keempat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Adapun kelemahan-kelemahan dari media gambar atau foto yaitu pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga
materi yang akan dibahas kurang sempurna. Dan yang kedua yaitu tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatannya. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengenai produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Media pendidikan yang bersifat elektronik, beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran saat ini diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia, proyektor, dan CCTV. Pada zaman ini, beberapa informasi di berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan cepat dan mudah berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Anak-anak pun sudah banyak yang mulai aktif menggunakan media elektronik seperti telepon genggam atau sering disebut dengan HP, televisi, komputer, dan internet. Berbagai alat elektronik tersebut digunakan sebagai media hiburan bagi mereka baik untuk menonton film ataupun bermain game, seperti game online dan video-video game. Memang, kebiasaan tersebut dapat berdampak negatif, tapi tidak selama juga memberikan dampak negatif pada anak. Media elektronik juga dapat memberikan hal positif pada anak. Tinggal bagaimana kita dapat menggunakan media elektronik tersebut dengan bijak sehingga memberikan manfaat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai guru, kita bisa menggunakan media elektronik sebagai media pembelajaran, mengingat sekarang anak lebih suka dan aktif menggunakan media elektronik. Pengaruh ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai sistem pembelajaran berbasis media, yaitu media-based learning yang menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Saat ini pun tingkat SD, bahkan TK dan PAUD menggunakan model pembelajaran media-based learning, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fatur Rahman berpendapat, gambaran lebih detail dari manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran yaitu: pertama, menarik perhatian siswa; yang kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman; dan yang ketiga yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tersebut atau lisan. Yang keempat yaitu mengatasi keterbatasan ruang. Yang kelima, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Dan yang terakhir yaitu waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Disinilah tugas guru untuk dapat memanfaatkan media elektronik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Media pembelajaran elektronik bermanfaat untuk melengkapi, memelihara, dan bahkan meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan aktivitas peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga mereka lebih bersemangat untuk belajar. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai pengembangan media audiovisual AID. Selain media audiovisual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Contoh dari teknologi audiovisual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual. Yang pertama, bersifat linear. Yang kedua yaitu menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga yaitu representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat yaitu diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Dan yang kelima yaitu dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis, kognitif, dan behaviorisme. Yang terakhir yaitu biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran sudah jarang sekali menggunakan media-media seperti yang telah disebutkan di atas. Saat ini, terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam
sebuah rekaman film, seorang guru atau penyampaian pendidik harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami atau oleh audiens atau peserta didik. Dan hal ini membutuhkan suatu keahlian. Film merupakan hasil karya seni yang berasal dari perpaduan banyak unsur seperti suara, gambar, dan gerak. Kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan, supaya dapat mengambil gambar yang menarik dan dapat dipahami. Kita harus mengetahui jenis-jenis kamera, mengenai cara-cara atau teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar. Unsur-unsur dalam pengambilan gambar, terdapat beberapa jenis kamera seperti kamera foto, kamera film, dan kamera video. Untuk membuat bahan pembelajaran biasanya menggunakan kamera video. Kamera video memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak atau still motion. Namun, yang membedakan yaitu bahan bakunya yang berupa kaset video yang setelah pengambilan gambar hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadinya gambar secara optis dan elektronis. Contohnya, kamera Betacam, mini DV, dan lain sebagainya. Teknik-teknik yang terdapat pada pengambilan gambar sangat bervariasi, sehingga saat kita menonton suatu film tampak macam-macam sudut pandang yang pengambilan gambarnya. Yang merupakan hal penting dalam film, penonton akan merasa jenuh apabila gambar tersebut disajikan secara monoton. Adapun fungsi audiovisual yaitu pertama, fungsi fungsi edukatif, yaitu menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kritis, memberikan pengalaman yang bermakna serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Yang kedua yaitu fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang agar bisa memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang dan adat istiadat secara bergaul. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, dan waktu tanpa mempengaruhi efektivitas dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu fungsi tujuan. Memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Kita masuki materi yang kelima yaitu mengenai sejarah media cetak atau audiovisual. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, macam-macam media cetak pada umumnya. Sejarah media modern berawal dari buku cetak, meskipun pada awalnya upaya pencetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi teks yang sama atau hampir sama, yang telah disalin dalam jumlah yang besar, namun upaya itu tentu saja masih disebut secara semacam revolusi. Lambat laun perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi isi, semakin bersifat sekular dan praktis. Kemudian semakin banyak pula karya populer, khususnya dalam wujud brosur dan pamflet politik dan agama yang ditulis dalam bahasa daerah, yang ikut berperan dalam proses transformasi abad pertengahan. Jadi, pada masa terjadinya revolusi dalam masyarakat, buku pun
ikut memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses revolusi itu sendiri. Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf atau kemampuan untuk membaca tulis. Memang melek huruf adalah kondisi yang dipunyai oleh kaum elit. Bahasa yang berkembang pun hanya beberapa. Bahasa pokok, bahasa Latin misalnya. Perkembangan pendidikan pada abad ke-14 juga mendorong perkembangan orang yang melek huruf. Perkembangan media cetak sekarang yaitu didukungnya perkembangan teknologi yang sudah berkembang sehingga dapat memudahkan orang untuk membuat suatu iklan yang lebih kreatif dan atraktif. Selanjutnya, media audiovisual. Media teknologi audiovisual televisi semakin berkembang ketika Charles Ginzburg dan Ray Dolby pada tahun 1956 menemukan teknologi video kaset recorder, yaitu alat perekam suara dan gambar audiovisual yang dilengkapi rangkaian TV tuner yang bisa menerima siaran TV secara langsung. Televisi mengalami perkembangan pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980. Televisi sebagai perkembangan media audiovisual merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi yang berfungsi untuk mencari informasi, media pendidikan atau media hiburan. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat, karena pada tahun berikutnya para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran, salah satunya metode ceramah, yang merupakan metode utama dalam melakukan pembelajaran. Guru diharuskan untuk lebih aktif dalam memberikan suatu materi. Selanjutnya, ada metode tanya jawab, yang merupakan siswa diharuskan lebih aktif dibandingkan guru. Pada metode ini, guru hanya sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian yang terakhir, terdapat metode penugasan, yang merupakan kumpulan soal yang diberikan oleh guru kepada siswa. Pada metode tersebut, guru memanfaatkan sebagai pengambilan nilai terhadap setiap siswa. Dan pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana-mana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer yang hanya berdiam di satu ruangan. Selain itu, laptop juga harganya sangat terjangkau, berbeda jauh dibanding dengan komputer. Sedangkan proyektor merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi dan gunanya untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang diajarkan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu mengenai media audio dalam mata pelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suara dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio meliputi langkah-langkah teknik dan penggunaan media audio sebagai berikut. Pertama, langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio sebagai berikut. Mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan pembahasan materi program audio, mendengarkan materi audio yang akan dibahas. Yang kedua yaitu teknik penggunaan rekaman. Di antaranya, pertama, kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. Yang kedua, guru hendaknya mengenalkan dan memahami rekaman tersebut. Dan yang ketiga yaitu menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. Yang keempat yaitu kegiatan lanjutan, menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pemutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa dan lain-lain sebagainya.
Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran pendidikan PAI adalah sebagai berikut. Pertama, dalam materi mempelajari Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut. Pertama, dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis berupa tape recorder, peserta didik dapat mendengarkan rekaman berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Yang kedua yaitu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dalam Islam dan sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafalkan dengan nyanyian. Yang ketiga yaitu dalam mata pelajaran SKI yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi cerita Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menuliskan kembali cerita-cerita yang telah didengarkannya. Yang keempat yaitu dalam mata pelajaran fikih. Penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi doa atau bacaan-bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafalkan dengan mudah bacaan-bacaan dalam sholat serta doa-doa dalam sholat. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai merancang dan membuat media visual. Contoh dari media pembelajaran visual yaitu media visual terproyeksi, peranti lunak presentasi. Menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Peranti lunak atau presentasi yang dikenal dengan luas adalah PowerPoint. Menurut Smaldino, memberikan panduan dalam adapun fungsi dari PowerPoint yaitu memberikan panduan dalam membuat presentasi. Penggunaan PowerPoint meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, memiliki jenis huruf, ukuran dan warna yang cermat. Arial merupakan salah satu huruf yang mudah dibaca. Ukuran huruf 24 atau lebih besar sehingga mudah untuk dibaca. Selain itu, warna teks sebaiknya kontras dengan warna latar presentasi, dan gunakan huruf kecil sehingga kecil semua atau huruf besar semua dengan tepat. Gunakan latar belakang yang polos dan berwarna cerah. Latar belakang yang terlalu ramai dapat mengalihkan perhatian audiens. Sebagian besar orang merasa teks yang gelap pada latar yang terang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks yang terang pada latar yang gelap. Letakkan judul berada di rata tengah atau rata kiri puncak slide, dan untuk membantu audiens, gunakan judul atau subjudul deskripsi di puncak setiap slide. Gunakan komunikasi yang singkat. Gunakan template untuk membuat format visual konsisten jika ingin membuat sebuah presentasi yang seluruh slide-nya menampilkan visual yang sama dengan warna latar yang sama pula. Yang keenam yaitu gunakan slide induk untuk membuat format teks yang konsisten. Slide induk memungkinkan kita menempatkan teks pada jenis huruf spesifik di posisi yang sama di setiap slide. Kurangi penggunaan suara yang berlebihan sehingga dapat mengalihkan perhatian audiens. Gunakan gambar yang sesuai, hindari gambar yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan materi. Pilih atau buat grafik secara efektif, mengkomunikasikan